Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang bagaimana mekanisme uji kompetensi untuk jabatan fungsional kesehatan yang terintegrasi dengan satu data SDMK. Mungkin di sini ada peserta yang bukan dari pemerintahan, mungkin tidak paham bahwa jabatan JFK itu apa. Jabatan fungsional kesehatan adalah tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang berstatus sebagai ASN. Jadi kita sebut adalah jabatan fungsional kesehatan. Slide. Di sini dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengenalkan bahwa saat ini di Kementerian Kesehatan ada yang namanya Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, di mana tugasnya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi. Jadi di sini ruang lingkup dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan ini adalah untuk semua tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, termasuk juga yang berstatus baik ASN maupun non ASN. Next slide. Nah, di dalam menjalankan fungsinya, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan ini secara umum melakukan pembinaan terhadap karir. Jadi karir terhadap tenaga kesehatan, kemudian perlindungan, kesejahteraan dan pengawasan. Nah, terkait dengan pengembangan karir, khususnya untuk pengembangan karir dalam ASN, tentu saja ini ada mekanisme-mekanisme sesuai peraturan-peraturan yang ada. Salah satunya pada saat untuk mendapatkan promosi, kenaikan jenjang atau perpindahan jabatan itu wajib dilakukan uji kompetensi sesuai regulasi yang ada. Next slide. Nah, saat ini kami melakukan pembinaan terhadap 30 jenis jabatan fungsional kesehatan yang ada saat ini, yang sudah ada permenpannya, dan memang saat ini sedang dalam proses tambahan 7 jabatan fungsional kesehatan. Tetapi Bapak Ibu, dengan adanya transformasi birokrasi, kedepannya nanti akan kita lakukan simplifikasi terhadap jabatan fungsional kesehatan. Nanti dari 30 plus 7 yang ada secara administratif ya, secara regulasi nanti akan kita simplifikasi hanya menjadi 3. Nah, ini tujuannya adalah untuk lebih simpel mengelola jabatan fungsional kesehatan ini. Karena ternyata saat ini setelah saya setahun ya ada di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan ini, memang terkait pengelolaan karir dari pegawai negeri ini, atau khususnya jabatan fungsional kesehatan ini lebih banyak mengarah ke administratif saja. Tetapi substansi utama bahwa kompetensi itu tidak antara karir yang ada sesuai dengan pangkat itu tidak menggambarkan kompetensi. Ini yang kami amati. Sehingga sejalan dengan amanah yang ada di Permenpan 1 2023 dan Permenpan 6 yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Samsul, ini tentunya terkait dengan uji kompetensi sangat berkaitan sekali. Sehingga seharusnya seorang pemangku jabatan fungsional kesehatan makin tinggi pangkat, makin tinggi jenjangnya, harus makin kompetensinya makin bertambah. Seperti itu. Nah, kenyataan saat ini tidak seperti itu. Ya, hal ini mungkin dimungkinkan karena permenpan yang ada ya di masing-masing JFK hanya bersandar pada butir-butir kegiatan yang ada yang tentu saja sangat strict dan sangat kaku dalam hal penilaian kinerja. Sehingga kalau kita lihat saat ini yang ada ya, masalah yang ada ya, seorang pemangku jabatan fungsional kesehatan dia bisa naik pangkat setinggi-tingginya, tetapi organisasinya apakah baik, apakah pelayanan publiknya baik, itu tidak tergambar. Nah, sinkronisasi ini yang tidak ada, sehingga memang sesuai dengan amanah yang baru bahwa
kinerja organisasi itu harusnya disupport oleh kinerja individu, khususnya untuk jabatan fungsional kesehatan di Fasiankes, pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah. Next slide. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami mengelola jabatan fungsional kesehatan ini sudah berjumlah 425.448. Ini merupakan suatu hal yang sulit kalau kita dilakukan secara manual semua. Sehingga memang harus dibuat sistem yang digitalisasi tadi dan juga terintegrasi, bukan hanya di Kementerian Kesehatan, tapi terintegrasi dengan data-data yang ada di BKN, yang ada di Menpan, dan juga yang ada di pemerintahan, baik itu daerah maupun pusat. Kalau kita lihat data ini adalah data BKN yang kami tarik per Juli 2023, ini data terakhir. Sudah ada 425.448 pejabat fungsional yang memang kalau kita lihat 3 terbesar adalah tenaga jenis perawat, bidan, dan dokter. Next slide. Ya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan amanah PP 17 tahun 2022 tentang perubahan 2020 tentang perubahan atas PP 11 2017, ini ada 22 tugas dari instansi pembina. Dan untuk jabatan fungsional kesehatan, instansi pembinanya ini ada di Kementerian Kesehatan, yaitu di Janakes, di mana kami antar direktorat, yaitu Direktorat Binwas, kemudian Direktorat Mutu dan Direktorat Perencanaan, mempunyai tugas yang masing-masing yang terintegrasi untuk kami mengelola jabatan fungsional kesehatan ini. Dan salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan uji kompetensi yang saat ini sudah kita lakukan. Next slide. Bapak Ibu, dalam kita melakukan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan ini tidak terlepas dari hal-hal yang harus ada semua dan harus kita kelola dengan baik, yaitu mulai dari perencanaan, yaitu ada formasi. Bagaimana kita menyusun formasi tadi yang disampaikan, bahwa penyusunan formasi bukan karena kebutuhan mengakomodir kebutuhan naik pangkat atau naik jenjang dari seorang pemangku jabatan fungsional kesehatan, tapi berdasarkan kebutuhan organisasi dan pengembangan arah rencana strategi dari suatu institusi ataupun instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan. Kemudian setelah pengangkatan, bagaimana kita mengelola pemangku jabatan fungsional kesehatan ini dalam bekerja, tentu saja dengan pengembangan kompetensi, kemudian dengan memberikan penambahan kualifikasi pendidikannya baik secara formal maupun informal melalui pelatihan-pelatihan. Nah, pada saat pejabat fungsional ini akan mendapatkan promosi, kenaikan jenjang ataupun karena perpindahan, disinilah dibutuhkan uji kompetensi. Nah, kedepannya uji kompetensi ini kami harapkan benar-benar suatu uji kompetensi menjamin kompetensi seorang pemangku jabatan fungsional kesehatan. Dan dalam proses mereka bekerja tentu saja ada penilaian kinerja yang tadi disampaikan oleh Pak Samsul, ya. Dan penilaian kinerja yang dulunya itu berdasarkan butir-butir yang dalam Permenpan masing-masing, ini tentu saja akan berubah. Tentu saja akan berstandar kepada standar kompetensi dari jabatan fungsional, khususnya kesehatan, yang ternyata saat ini kita belum sama sekali mempunyai standar kompetensi itu. Nah, ini adalah PR yang memang harus kita selesaikan dalam menyusun standar kompetensi ini, karena semuanya akan berdasarkan pada itu, termasuk pada saat Bapak Ibu pimpinan memberikan tugas kepada pemangku jabatan fungsional kesehatan, kemudian melakukan penilaian kinerja, dan juga kami melakukan uji kompetensi terkait pengelolaan jabatan fungsional ini. Next slide. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan regulasi yang ada tadi Pak Abbas sudah sampaikan akan keluar undang-undang ASN yang baru pengganti Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana memang di Undang-Undang nomor 5 ini ada amanah untuk dilakukannya uji kompetensi untuk memastikan kompetensi dari pemangku jabatan fungsional kesehatan ini ada. Kemudian juga dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
Dan saya yakin terkait uji kompetensi ini juga masih ada di undang-undang yang baru yang akan terbit nantinya. Next slide. Bapak Ibu, saat ini kami melakukan uji kompetensi ini sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu regulasi Permenkes nomor 18 tahun 2017. Tetapi, next slide, seiring dengan adanya perubahan kebijakan jabatan fungsional, yaitu saat ini Undang-Undang ASN yang baru yang akan terbit beberapa hari lagi, kemudian Permenpan 1 2023 yang sudah terbit di awal tahun, di mana ada klausul di pasal 62 bahwa semua butir-butir kegiatan yang selama ini dipakai untuk dasar melakukan uji kompetensi itu dicabut. Kemudian semua tata cara penilaian mulai angka kredit, dupak, cara pengangkatan dan lain-lain itu juga dihapus. Sehingga kita harus menyesuaikan. Permenkes 18 juga harus disesuaikan, ya. Kemudian next slide. Sehingga saat ini sedang dilakukan revisi PMK 18 tahun 2017 terkait uji kompetensi ini, di mana ada hal-hal penting yang akan dilakukan perubahan. Satu, penyelenggara uji yang lampau bahwa penyelenggara uji kompetensi ini dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya instansi yang dipimpin oleh eselon 2. Nah, ini yang kami akan hilangkan karena saat ini dengan transformasi birokrasi banyak pimpinan rumah sakit khususnya vertikal yang sudah sangat berubah itu tidak dipimpin oleh Japimti lagi, ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan ini yang harus kami sesuaikan. Kemudian ada persyaratan. Kalau di peraturan yang lama tidak ada persyaratan pengumpulan angka kredit tertentu untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi kapanpun seorang JFK bisa mengikuti uji kompetensi. Tapi dengan adanya undang-undang dan adanya regulasi yang baru yaitu Permenpan 1 bahwa seorang bisa dilakukan uji kompetensi dengan catatan angka kreditnya sudah cukup untuk menduduki jabatan yang akan dituju. Kemudian di PMK yang baru nanti akan ada bahwa sertifikat kompetensi akan diterbitkan secara elektronik karena nanti kita akan terintegrasi dengan Satu Sehat. Kemudian semuanya nanti akan by system untuk melakukan uji kompetensi ini dan terintegrasi datanya dengan Satu Sehat SDMK. Next slide. Nah, Bapak Ibu, sehingga terkait standar kompetensi yang tadi saya sampaikan, standar kompetensi jabatan untuk jabatan pengurusan kesehatan ini menjadi hal yang urgensi yang harus segera kita selesaikan. Salah satunya adalah untuk mendukung uji kompetensi ini. Next slide. Sedikit saya sampaikan bahwa terkait penyusunan standar kompetensi jabatan pengurusan kesehatan ini sedang ongoing proses dan alhamdulillah untuk kamus kompetensi teknis sebagai dasar untuk penyusunan standar kompetensi hampir 90% selesai. Dan tentu saja ini butuh dukungan semua pihak ya untuk kita mewujudkan ini. Next slide. Nah, ini proses bisnis elektronik uji kompetensi terintegrasi dengan sistem Satu Sehat SDMK yang ada, di mana untuk elektronik uji kompetensi ini sudah kita pakai, sudah kita gunakan, di mana ada 3 user di sana. Satu usernya adalah pejabat JFK, kemudian penyelenggara UKOM. Penyelenggara UKOM ini adalah instansi yang mampu menyelenggarakan UKOM, bisa dinas kesehatan, bisa rumah sakit. Kemudian tim penguji, ya. Nah, harapan kami nanti bahwa data yang didapat dari hasil uji kompetensi ini adalah elektronik sertifikat akan masuk ke Satu Sehat. Jadi perubahan-perubahan updating dari masing-masing, ya, pemangku jabatan fungsional ini datanya akan masuk ke Satu Sehat. Nah, tentu saja sistem ini akan berhasil apabila data yang ada di SIASN update. Nah, siapa yang mengupdate data itu? Tentunya Bapak Ibu semua pengelola jabatan fungsional kesehatan yang berada di rumah sakit maupun dinas kesehatan, dan juga verifikasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan badan kepegawaian daerah. Nah, kami harapkan kalau ini bagus maka updating data masing-masing pemangku jabatan kesehatan ini akan terupdate sehingga
termasuk pengumpulan kinerjanya juga akan update. Sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi mengumpulkan kertas-kertas yang merepotkan, jadi sudah kita bisa lihat bahwa angka kreditnya sudah mencukupi dia untuk naik jenjang, seperti itu. Dan harapan kami ini dukungan dari semua pihak stakeholder termasuk terutama PKN ya Pak, PKN dan juga Bapak Ibu pengelola jabatan fungsional kesehatan di instansi masing-masing untuk mewujudkan ini dengan mengupdate data-data dari pegawai-pegawai kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini berguna dan dapat menjadi pemikiran kita bersama bagaimana kita mewujudkan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan menjadi lebih baik untuk mewujudkan tenaga medis, tenaga kesehatan kita yang sebagai ASN yang profesional dan kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.